Ini dia kartunya ini, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi saudara bisa membeli kartu asuransi yang namanya ukhuwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih saudara-saudara menjadi jalan orang lain berobat, menjadi jalan orang lain ketika meninggal dunia bisa punya sesuatu buat anak turunannya. Insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ted TV. Teman-teman, kali ini kita bahas tentang patungan usaha ya. Ya mungkin besok masih bahas tentang patungan usaha. Nah, ini emang ada hal yang menarik ya tentang patungan usaha. Sebenarnya gini, ngomong-ngomong patungan, itu Yusuf Mansur itu kalau menurut saya pribadi, dia itu senang dengan hal-hal sesuatu yang ya patungan-patungan kayak gitu, mengumpulkan dana umat gitu. Nah, contohnya ya patungan usaha itu sendiri, terus tabung tanah. Nah, terus kalau misalkan kita pernah kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang tromol masjid ya, yang ingin dia kuasai gitu untuk dikumpulkan, ya itu salah satu cita-cita dia. Nah, berhubungan dengan patungan usaha, Yusuf Mansur ini katanya ini mengalokasikan dananya ini untuk diasuransikan. Nah, Yusuf Mansur masuk ke wilayah asuransi itu ya sama aja sebenarnya dengan mengumpulkan uang banyak dari masyarakat. Nah, sebelum saya memberikan beritanya, ini dari kontan sih sebenarnya. Saya akan masuk ke videonya dulu, bahwasanya memang dia itu senang dengan bisnis mengumpulkan uang banyak gitu dari masyarakat. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Yuk, check it out. Teman dulu engkong kalau pergi ke masjid dia bawa kantong duit yang recehan itu. Saya bagi-bagi. Saya masih tuh gitu. Ya kalau ke masjid saya bawain, dia masa 20 saya bawain. Saya lihat ada orang-orang, saya selipin dia semua. Enak. Itu yang akan membuat saudara punya rezeki besar. Saudara-saudara yang tadi mau punya penghasilan 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 20 miliar, atau berapapun yang saudara mau, jangan kosongin dari visi misi. Kasih bobot supaya Allah tidak melihat kita pengen dunia, tapi melainkan kita butuh dunia supaya bisa membagi pada orang lain. Kemudian silaturahim yang banyak sama orang lain dan bersedekahlah. Subhanallah. Saya boleh lihat itunya? Mana? Ini pemirsa Antv yang dirahmati Allah. Ini dia kartunya ini, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi saudara bisa membeli kartu asuransi yang namanya ukhuwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih saudara-saudara menjadi jalan orang lain berobat, menjadi jalan orang lain ketika meninggal dunia bisa punya sesuatu buat anak turunannya. Insya Allah mudah-mudahan kartu ukhuwah ini mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu solusi untuk menjalin ukhuwah dan menolong umat. Bagaimana kemudian kita ya bukan cuma mikirin diri kita sendiri, tapi kita mikirin sebanyak-banyaknya orang. Insya Allah. Pak Dery, selamat ya. Saya sekalian pamit nih dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kartu ini juga menjadi salah satu nanti barang jualan saudara-saudara. Tapi tadi yang saya pesankan bahwa jangan cuma berhenti di jualannya saja, tapi spiritnya, edukasinya, mudah-mudahan bisa saudara juga dapatkan dan pasarkan. Nah, ini contoh kartunya ini. Ya. Ini emang ada foto saya gitu ya? Iya. Iya dah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi buat umat. Ada banyak di antara teman-teman yang ketika meninggal dunia tidak punya apa-apa, tidak bisa nguburin, tidak bisa kemudian bahkan meninggalkan buat anak-anaknya sesuatu. Nah, saudara bisa bersedekah hanya 100-200 ribu, insya Allah mudah-mudahan ini bisa disedekahin ke orang lain. Jadi ukhuwah ini bukan cuma buat kita, tapi kita bisa bagi buat orang lain insya Allah.
Jazakumullah asana jaza. Semua mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan menemani saudara mencapai mimpi saudara dan sekaligus menjadi orang-orang yang bermanfaat buat agama, bangsa dan negara. Al-hadini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Waladhdallin firlana walad. Mudah-mudahan ya ini bisa diterima dengan baik oleh Indonesia ya. Saya emang kadang-kadang suka mikir itu ya. Jangankan orang lain, kadang-kadang orang tua kita sendiri kalau kita lagi ada di luar kota juga kan susah. Nah, dengan kita mengasuransikan misalkan orang lain, ketika kita yang jadi tetangga kemudian pas nggak di tempat, maka mekanisme asuransi lah yang berjalan. Terima kasih saudara dan berdoalah kepada Allah agar di negeri ini asuransi tidak dijadikan komoditas politik. Buka mata lah, buka mata betapa memang kita ini udah jadi deluser. Jadi kalau kita tidak bergerak, ya terus akan menjadi deluser. Oke, teman-teman. Jadi begitu ya. Dalam beretorika, Yusuf Mansur itu ya memang bisa dikatakan jago. Saya katakan jago karena ya faktanya kadang-kadang nggak demikian gitu. Dan kadang-kadang kalau bercerita kan ya teman-teman tahu sendiri lah itu fakta atau enggak ya terserah teman-teman menilainya seperti apa. Nah, kita bicara tentang patungan usaha dan asuransi ini sesuai dengan tadi ya, dia itu memang senang mengumpulkan uang banyak daripada masyarakat apapun caranya gitu, apapun caranya, baik itu asuransi, mau patungan usaha, mau tromol masjid, mau apa ya, pokoknya banyak lah program-program manajemen, banyak sekali gitu, ada reksadana dan lain-lain. Pokoknya intinya dia mengumpulkan uang banyak. Oke, kita akan bahas tentang ini asuransi ini ada dari Kontan ya. Di sini beritanya jangan jelas ya. Di sini ada berita Yusuf Mansur jamin uang kembali dalam 10 tahun. Ini saya nggak tahu ini tanda enamnya apa. Oke, Jakarta dalam menjalankan bisnis investasinya, Yusuf Mansur tidak menamakan nama perusahaan atau kelembagaan, melainkan hanya mengatasnamakan dirinya. Ini sebelum koperasi. Nah, mungkin koperasinya akan kita bahas besok ya. Dia memposisikan dirinya sebagai wali amanah. Amanah nggak teman-teman? Oke, lanjut dulu ya. Dalam investasi yang menampung dana miliaran rupiah itu agar bisnisnya aman, Yusuf Mansur mengaku sudah menggandeng 2 perusahaan asuransi. Catat, 2 perusahaan asuransi. Seluruh dana investasi yang diasuransikan lewat asuransi Aksa Mandiri dan asuransi Takaful. Ya, kita tahu Mandiri juga asuransi yang ini, Aksa Mandiri ini pernah bermasalah ya, bukan Bank Mandiri saya katakan, Aksa Mandiri. Ujar Yusuf kepada Kontan Jumat 19 bulan 4 ini di tahun 2013 ya. Tahun 2013. Namun sampai berita ini diturunkan, Kontan belum mengkonfirmasi kedua lembaga asuransi tersebut. Menurut Yusuf, karena sudah diasuransikan, maka dia berani menjaminkan uang kembali cashback dalam waktu 10 tahun. Oke, nanti saya akan bahas ini ya. Sementara itu Yusuf tak menjelaskan secara detail meliputi aspek apa yang diasuransikan dalam dana investor tersebut. Yusuf hanya bilang jika terjadi kemungkinan terburuk di tengah jalan sehingga menyebabkan bisnisnya berhenti, maka aset yang ada dibagikan ke pihak investor. Catat ya. Misalkan hotel tidak beroperasi lagi atau dijual, maka asetnya akan dibagikan secara proporsional. Terang Yusuf Mansur. Sebagai informasi, dana yang sudah diperoleh dari program patungan usaha ini itu sudah mencapai 24 miliar 2013 ya. Dana itu berasal dari 2000 investor. 2013 sudah 2000 investor. Belum patungan, belum tabung tanah, belum aset gitu ya. Kalau nggak salah patungan aset itu belum termasuk ya. Mungkin, tapi pokoknya belum termasuk tabung tanah ya. Sedangkan untuk program patungan aset, Yusuf Mansur mengalami minat dari masyarakat menjadi investor masih rendah, sehingga dana yang terkumpul masih 1 miliar. 1 miliar rendah ya, padahal lebih besar itu. Berdasarkan situsnya, usaha milik Yusuf Mansur sudah menampung ribuan investor yang sudah terkonfirmasi. Untuk investor yang ikut patungan usaha tercatat sebanyak 2029 investor
Dan untuk patungan aset tercatat 365 investor. Ini belum termasuk tabung tanah ya teman-teman, karena tabung tanah katanya jumlahnya ribuan, jadi saya nggak tahu. Intinya gini ya teman-teman, kita kalau berbicara asuransi itu kan selalu menempatkan sesuatu pada yang risk gitu, pada sesuatu yang emang berisiko. Misalkan kayak asuransi mobil, kita bayar mobil kalau kecelakaan, mobilnya nanti diperbaiki atau diganti baru atau bagaimana. Kalau risk itu ya mungkin kalau parah ya diganti baru, tapi kalau nggak parah biasanya diperbaiki. Nah, kalau ini uang yang diasuransikan bagaimana? Menurut saya bukan uang yang diasuransikan kalau gini, mungkin gedungnya yang diasuransikan kalau kebakaran. Cuma jadi aneh setelah ini, kalau misalkan besok saya bahas tentang koperasi, karena pengelolanya ternyata di koperasi, yang mana koperasi itu sendiri dalam hal kepemilikan saham sebenarnya itu nggak ada. Ini saya punya datanya resmi ya, itu nggak ada di Hotel City tersebut. Jadi secara real sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin hal itu, masyarakat yang tergabung dalam koperasi itu apa? Mereka nggak punya saham atau bagaimana? Karena yang punya saham di sana ada Yus Mansur sendiri, ada PT VSI. Oke, jadi nasibnya bagaimana teman-teman? Kalau misalkan ternyata terjadi suatu hal yang buruk seperti yang sekarang katanya nggak laku, mau dijual, nanti itu milik siapa? Malah katanya, pernah ya denger ya, Yus Mansur itu katanya mau bilang itu mau diwakafkan. Loh itu bisnis ya, nggak boleh diwakafkan karena bisnisnya milik umat kalau diwakafkan. Kan lucu ya teman-teman. Nah terus di sini berdasarkan tertulis di sini katanya mau di bagian proporsional, atau di sini tercatat juga ya, kalau misalkan terjadi apa-apa itu, kalau misalkan di sini terburuk di tengah jalan sehingga menyebabkan bisnis berhenti, maka aset yang akan dibagikan investor. Itu ya mungkin mekanismenya melalui penjualan atau bagaimana. Intinya teman-teman ya, intinya di sini menurut saya nggak bener informasinya. Yus Mansur cuma ngomong aja, karena balik lagi bahwasanya dia itu mungkin sedang pada saat itu mungkin sedang bingung bagaimana menjawab. Yang jelas di sini emang bisnisnya ini bermasalah, investasinya nggak jelas kemana arah investasinya, terus pemegang investasinya wali amanahnya atau bagaimana nggak jelas, karena ternyata pengelolanya koperasi dan koperasinya juga ternyata nggak jelas bagaimana dia itu mengelolanya, nggak ada laporan kepada investor sama sekali. Sampai sekarang pun kalau misalkan nanti terjadi permasalahan bagaimana dengan investor yang akan mengugat, otomatis investor akan bilang koperasi ini nggak jelas, pasti akan bilang kayak gitu, nggak pernah dapat laporan. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya? Saya rasa bisnis mengumpulkan uang banyak ini, patungan usaha kayak gini, ini dalam hal yang mungkin runtutan tahun yang sama, dia itu berusaha untuk mengumpulkan banyak sekali uang. Saya nggak tahu bagaimana, mungkin dia punya banyak hutang pada saat itu atau bagaimana, atau mungkin dia bermasalah dengan, ya kalau pada saat itu misalkan 2010 bermasalah dengan batu bara, atau misalkan bermasalah dengan humpus, mungkin dia juga ikut mengganti. Yang 23 miliar itu juga ikut mengganti mungkin, sehingga dia harus mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara mengumpulkan uang banyak dari masyarakat. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Humpus.